Puasa. Bapak puasa nggak Pak? Sama puasanya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan jajaran pengurus BKM Masjid Nurul Hidayah, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini menjelang daripada buka puasa, ada kajian yang perlu kita sampaikan. Mauizah tema kali ini adalah keutamaan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu adalah amaliyah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak perlu materi, tapi berbentuk apapun yang sifatnya sedekah bisa membuat orang bahagia. Contohnya pertama, sedekah dengan yang namanya, kalau kita nggak punya uang, boleh nggak kita sedekah dengan tenaga? Boleh nggak Bu? Boleh nggak Pak? Boleh. Sedekah boleh dengan tenaga. Kalau kita nggak punya uang, boleh dengan tenaga. Kemudian kalau kita nggak punya tenaga, udah jongkok, nggak kuat ngapa-ngapain, boleh nggak dengan pikiran? Boleh. Sedekah. Kemudian seandainya pikiran kita kadang-kadang lupa atau pikun, boleh nggak dengan senyum? Boleh. Namanya sedekah. Tapi jangan setiap saat senyum terus. Setiap di jalan senyum, ngeri. Takutnya kenapa? Dibilang apa Bu? Dibilang kurang waras. Mentang-mentang sedekah, sedekahnya senyum saja. Jangan. Kalau kita masih mampu untuk berpikir, berpikirlah. Karena kenapa? Sedekah itu membantu kepada kita pada saat orang-orang yang membutuhkannya. Sama halnya pada saat ini di bulan suci yang Ramadan yang penuh berkah dan karomah, masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan sedekah. Bahkan Allah sampaikan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan kepada kita, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salil habbatin ma'abbat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atahu mahabbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillahi kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila. Kemudian mereka senantiasa seperti orang-orang yang menaburkan fi kulli sumbulatin mi'atau habbah. Seperti satu butir bisa sampai 7 butir. Dari 7 butir bisa sampai 7 tangkai. Dari 7 tangkai isi 1 tangkai 700. Kira-kira kalau kita sedekah, kira-kira satu amalan yang kita berikan, maka manfaatnya luar biasa. Maka kalau sedekah itu jangan mengharapkan bahwa sesuatu ada imbalannya Ibu Bapak. Jangan. Karena sedekah itu yang pertama, sedekah itu tidak akan habis uang kita. Percaya nggak Bu? Ibu percaya nggak kalau ibu sedekah uangnya habis? Percaya nggak? Bapak percaya nggak kalau uangnya habis karena sedekah? Tidak akan habis. Karena dengan sedekah itu, maka Allah akan gantikan min haitsu la yahtasib, dari arah manapun Bapak Ibu akan digantikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Percaya apa percaya? Percaya nggak Bu? Percaya nggak Pak? Percaya?
Karena dengan sedekah itu jangan berharap bahwa harta yang kita miliki akan habis selamanya. Tidak. Justru akan bertambah dan bertambah. Jangan jadi orang yang ketika kita memiliki harta tidak mau sedekah di jalan Allah. Jangan sampai kita banyak harta tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir ketika kita mengeluarkan harta kita ada sedikit riya, ada sedikit bangga diri kita ketika mengeluarkan harta kita. Justru jangan pernah khawatir dengan hal-hal yang demikian. Allah akan gantikan bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pelit, Bu. Bu, tahu nggak pelit, bahasa pelit? Tahu nggak? Pantat koret, ya, buntut gasiran, ya, itu orang-orang yang pelit. Kalau orang-orang yang pelit biasanya itu, Bu, punya harta banyak, punya rumah banyak, punya uang ratusan miliar, kemudian mobilnya banyak, kontrakannya 100, kemudian giliran suruh sedekah kira-kira nggak mau. Itu orang pelit apa orang yang tidak pelit? Orang pelit apa orang pelit? Orang pelit. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilun ba'idun minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa percaya, Pak? Percaya nggak, Bu? Orang yang pelit itu jauh daripada Allah. Jangankan untuk dekat sama Allah, sumbangan saja nggak mau. Apalagi acara begini nih, acara buka puasa. Kira-kira orang-orang yang memberikan, kata Allah Subhanahu wa taala, huzmin amwalihim shadaqatan wa tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambil harta-harta orang kaya, bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau nggak mau ngasih, suruh ambil, bukan suruh minta. Kita ambil harta orang kaya, bukan ngerampok, bukan, kita minta. Karena apa? Mereka berkewajiban memberikan kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu, agar supaya kenapa? Jangan hartanya dibilang orang yang bakhil, orang yang pelit. Mau nggak dibilang pelit, Bu? Mau nggak dibilang pelit? Bapak mau nggak dibilang pelit? Mau? Nggak enak dibilang pelit. Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhilun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Manusia gedeg sama orang yang pelit. Betul apa betul? Ibu tetangganya pelitnya nauzubillah min jalik. Giliran ada makan durian montong, kulitnya dilemparin di tempat kita, kira-kira marah apa enggak, Bu? Boro-boro nawarin, boro-boro ngasih, tapi sampahnya dilemparin tempat kita. Itu namanya orang yang ada orang yang pelit di sini? Insya Allah enggak ya? Karena kata Allah tuh jelas, orang yang pelit itu nanti tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kitab Tambil Ghafilin karangan Syekh Imam Abu Lawis As-Samarkandi, bahwa di situ dijelaskan al-bakhilun adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau masuk surga apa masuk neraka, Bu? Pak, mau surga neraka? Kita kalau punya rezeki sedikit, yang penting kita sedekah. Tuh, karena kenapa? Nggak akan berkurang harta kita, nggak pernah akan habis harta kita. Kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah akan gantikan dan gantikan. Dan orang yang pelit jauh daripada manusia, manusia ogah dekat dengan orang yang pelit. Bahkan ketika orang yang meninggal dunia orang pelit, kira-kira disyukurin apa apain, Bu? Didoain, Bu? Ini ada orang meninggal dunia orang pelit, ya. Bang Madit, tahu Bang Madit? Bang Madit pelitnya nauzubillah min jalik tuh Bang Madit. Kenapa Bang Madit? Itu ketika meninggal dunia didoain apa disumpahin? Hah? Ini kayaknya lapar semua ya. Ya Allah. Itu Bang Madit kalau meninggal dunia disumpahin, Masya Allah, luar biasa kali ya. Karena apa? Pelitnya nauzubillah min
jali. Kalau orang pelit bukannya didoain tapi disumpahin. Sumpahnya gini, alhamdulillah dia meninggal dunia, pelit banget. Tapi kalau orang yang as-sakhiyun, orang-orang yang baik, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa qaribun minallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat banget sama Allah. Bentar-bentar ngeluarin duit, ada anak yatim dikeluarin dikasih, ada janda cakep dikasih. Ada yang kayak gitu? Ada janda tua diberikan, kemudian panti jompo disumbangkan. Itu orang-orang yang as-sakhiyun, orang yang baik, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Allah sayang banget sama orang-orang yang baik. Karena kenapa? Allah lebih cinta kepada orang-orang yang baik karena mereka senantiasa memberikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah takut, saya nggak punya uang. Jangan takut, tenaga termasuk adalah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya as-sakhiyun qaribun minan nas. Kalau orang yang baik itu orang yang dermawan, dekat dengan manusia, selalu didoain yang baik-baik sama manusia. Ketika orang baik ngasih uang, umpamanya satu orang nih yang hadir di sini dikasih satu orang 1 juta, kira-kira enak nggak Bu? Enak nggak Pak? Habis buka puasa dikasih duit 1 juta, kira-kira enak nggak Pak? Kurang apa enggak? Dikasih duit 1 juta, Masya Allah. Orang yang ngasih didoain berkali-kali lipat tuh. Didoain, ya Allah Bapak terima kasih, mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezekinya, Allah berikan kesehatan. Apa saja didoain bagi orang-orang yang as-sakhiyun, orang-orang yang dermawan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Saking dermaknya, hartanya nggak pernah khawatir habis. Nggak pernah khawatir karena takut bahwa harta yang diambil orang, tidak. Karena dia yakin dan percaya harta yang ia miliki bukan sepenuhnya milik orang tersebut, tapi masih ada hak-hak orang lain. Betul apa betul? Betul Pak? Betul nggak Bu? Makanya orang yang as-sakhiyun qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Manusia ketika orang yang dermawan meninggal dunia, kira-kira orang-orang sekelilingnya sedih atau gembira? Bu, misalkan di kampung Ibu ada orang yang dermawan, yang setiap saat ngasih rezeki kepada kita, begitu meninggal dunia, kira-kira Ibu sedih atau tertawa? Justru kita menangis. Karena kenapa? Biasanya kita setiap bulan dikirimin sembako, setiap bulan kita dikirimin uang, setiap bulan kita diberikan uang untuk belanja kita. Ketika beliau meninggal dunia, mereka merasa kehilangan. Karena kenapa? Orang yang senantiasa, orang yang baik hati, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, Allah panggil, berarti Allah sayang kepada orang dermawan. Makanya beruntung kalau kita punya orang dermawan, setiap hari, setiap tahun memberikan rezekinya. Karena kenapa? Ada hak orang lain, masih banyak yang harus dibantunya. Tapi berbeda dengan orang yang al-bakhilun, ba'idun minan nas, qaribun fil finnar, dekat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang pelit, bakhil, pantat koret, buntut gasiran, orang yang seperti itu qaribun finnar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Mau nggak kira-kira kita masuk neraka, Bu? Enggak ya, Pak. Makanya sedekah, walaupun sedikit, insya Allah ada barokahnya. Saya pernah, Bu, ngalamin. Saya juga guru, punya murid yatim piatu. Ketika itu beliau sedang perlombaan ajang tingkat kecamatan. Saking lihat kepiawaian beliau dalam mengemas keterampilan di ajang tingkat gugus kecamatan, beliau juara pertama.
Saya tanya kepada murid tersebut, ternyata anak yatim piatu, Bu. Saya berikan uang, karena kenapa? Sempat saya tawarkan tinggal bersama saya, nggak mau. Saya tinggalkan, suruh bareng, artinya tinggal di tempat saya biayai sampai mereka selesai, nggak mau beliau. Ternyata saya berikan uang secukupnya, apa yang terjadi Allah putar kembalikan. Para pengawas tingkat kecamatan pun ikut membantu, mensumbangsikan hartanya di jalan Allah. Besoknya mereka yang biasa ngasih 200, Allah kasih 2 juta besoknya. Yang kemarin ngasih 150, Allah ganti 150 jadi 1,5 juta. Karena kenapa? Kebaikan yang diberikan sedekah kepada anak-anak yatim, maka Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak apa enak, Bu? Enak nggak, Pak? Yakin nggak? Yakin nggak, Bu? Yakin nggak, Pak? Itu karena kita yakin kepada Allah, Allah akan berikan. Karena dengan kita bersedekah, as-sakhiyun qaribun fil jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang al-bakhilun, orang-orang yang pelit, ba'idun fil jannah, jangankan masuk surga, bau surganya aja nggak bisa untuk mencium bagi orang-orang yang pelit. Maka perbanyaklah untuk ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh barokah dan karomah ini. Banyak sedekah kita di jalan Allah, Allah akan gantikan dan Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang bersedekah. Lalu bagi orang-orang yang as-sakhiyun, baidun finnar, jauh daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan untuk masuk neraka, neraka nggak mau nerima bagi orang-orang yang senantiasa mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang al-bakhilun, qaribun finnar, ba'idun fil jannah, jauh daripada surganya Allah, tapi qaribun finnar, dekat nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pertama, keutamaan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah akan habis hartanya dan tidak pernah akan lunah hartanya, malah bertambah dan bertambah. Lalu yang kedua, ketika orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah angkat penyakitnya. Allah akan angkat penyakitnya. Karena kenapa? Allah berikan kapasitas bagi orang-orang yang sakit, dia niatkan untuk apa? Untuk kesembuhannya. Niscaya Allah akan berikan kesembuhan, asy-syifa, pengobat bagi orang-orang yang senantiasa sedang dilanda sakit, maka Allah berikan kesembuhan ketika beliau mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa percaya nggak, Bu? Percaya nggak, Bu? Percaya nggak, Pak? Yakin? Insya tahun 2019 saya mau jamaah, Bu. Pak, mau jamaah haji. Menjelang selesai pulang dari Mekah Al-Mukarramah langsung COVID. Saya bawa jamaah 106 orang. Itu orang sakit mulu, Pak. Bu, sakit mulu. Ternyata selama hidupnya belum pernah sedekah. Akhirnya kenapa? Saya sarankan di kota suci Mekah Al-Mukarramah, wahai para calon-calon jamaah haji, manfaatkan fasilitas di kota suci Mekah ini. Kalau Anda sakit, kasih kepada askar-askar, kepada pelayan-pelayan di sini. Walaupun 5 real, ada rasa kebanggaan buat mereka. Niscaya mereka akan doakan dan penyakit Anda akan sembuh. Begitu dia sumbangkan 5 real kepada para petugas pembersih di kota Mekah. Apa yang terjadi? Sakit kolesterolnya hilang. Karena kenapa? Yakin dengan sedekah, Allah hapuskan dosanya. Allah hapuskan dosanya. Karena kenapa? Diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala. Makanya banyak sedekah, walaupun sedikit nggak apa-apa. Oke. Ini kadang-kadang kita kotak amal aja lewat, kadang-kadang kita lewat juga ya. Jangan, walaupun sedikit kita berikan, niscaya Allah akan berikan ganjaran nanti di yaumil kiamah. Hari ini kita tidak dapatkan pahala dari Allah, atau tidak dapat ganjaran atau balasan atau rezeki, nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Karena kita yakin dan percaya bahwa dengan sedekah Allah akan berikan kapasitas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, Bapak, mumpung kita masih ada diberikan waktu umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perbanyak untuk istighfar dan bersedekah kepada Allah. Allah akan ganti, Allah akan berikan kepada kita nanti. Walaupun hari ini kita tidak mendapatkan rezekinya, tapi Allah akan gantikan nanti di yaumil kiamah. Insya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Kita dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hada marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan ma'thuma. Allahumma ya muyassir kulla sir fatasir ala kulli yasir. Allahumma lah man tadu ila al-bayani wa tafsir. Hadatuna ilaikal katsir. Hadatuna ilaikal katsir. Hadatuna ilaikal katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma tawil umurana bi ta'atillah wa rasulillah wa asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sabbit islamana wa sabbit i'tiqadana min dari dunya wa daril akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan katsiran bila tabin ala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidayya jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.